Cek, halo sobat di Megas lagi damang jawaban. Langsung aja lah kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zofan pada akhirnya dia pun tahu kalau siapa yang datang ke kediaman dari dirinya. Ternyata ini adalah sebuah kelompok yang berasal dari keluarga Sangguan, keluarga yang berasal dari wilayah timur. Di sini Zofan dia juga sempat mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata mereka datang untuk mendapatkan sesuatu, harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga mereka, yang saat ini ada di tangan salah satu raja pedang yang dimiliki oleh keluarga mereka yang berasal dari keluarga Sangguan pula, yang itu adalah Sangguan Feiyun. Yang membuat patriark keluarga Sangguan dia mengatakan kalau Sangguan Feiyun adalah adiknya, adik kandung miliknya. Di sini orang tua ini dia pun mengkonfirmasi kalau Sangguan Feiyun benar adalah adik kandungnya. Tapi dia juga mengatakan sejak saudaranya mengambil harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga mereka dan juga membelot kepada wilayah tengah yang dipimpin oleh Raja Pedang tak terkalahkan, dia tidak lagi mengakui Sangguan Feiyun sebagai adik laki-lakinya. Dan dia juga mengatakan alasan dia datang ke tempat ini adalah untuk mengambil kembali harta pusaka milik keluarga mereka yang merupakan harta yang dimiliki oleh wilayah timur. Dan dia mengatakan kalau adiknya yang telah mengambilnya, ucap dari patriark Sangguan. Dan dia meminta kepada Zofan berharap kalau Zofan mau bekerja sama dengan mereka dengan cara meminjamkan kekuatanmu dengan membantu kami menyembunyikan diri kami, ucap dari patriark Sangguan, yang membuat Zofan yang mendengarnya dia pun senang. Dan dia mengatakan jangan khawatir patriark, kita semua adalah keluarga. Di sini aku pasti akan membantumu, ucap dari Zofan yang berpura-pura. Di sini Zofan dia mengatakan dengan sangat-sangat antusias kalau dia akan membantu keluarga Sangguan menjalankan tugas mereka, yang membuat patriark Sangguan tentunya dia cukup senang. Tapi di sini Zofan yang tiba-tiba aja memanggil patriark Sangguan dengan sebutan paman membuat orang tua ini dia pun sedikit ternotis. Apa? Kamu memanggilku apa tadi? Ucap dari patriark yang membuat Zofan dia mengatakan, paman, aku memanggilmu paman. Kau sebelumnya mengakuiku sebagai ponakanmu dan sekarang aku akan memanggilmu paman. Bagaimana bisa kau melupakannya? Ucap dari Zofan. Di sini Zofan dia juga mengangkat Sanji kecil ataupun Kusantong dan mengatakan kalau mulai hari ini mereka adalah anggota keluarga Sangguan dan mereka akan menjadi keluarga bangsawan, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dan jika nanti ketika mereka kembali ke wilayah timur, mereka akan menjadi keluarga bangsawan yang sangat besar dan tidak ada satu orang pun yang akan berani mengusik mereka. Mereka hanya perlu mengatakan kalau mereka berasal dari keluarga Sangguan, maka tidak ada satupun yang akan mengganggu mereka. Di sini Zofan dia mengatakan juga kalau hari-hari mereka yang kelam akan semakin pulih dan tidak perlu lagi pergi ke sana kemari untuk dapat menghindari sebuah masalah, ucap dari Zofan. Dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah berkah dan jika ada sebuah kesempatan dia akan kembali ke wilayah barat dan akan menghajar mereka, mencari perhitungan dengan orang-orang yang berani-beraninya mengusik mereka, ucap dari Zofan yang terlihat sangat antusias. Namun melihat sikap Zofan yang tiba-tiba aja berubah seperti ini membuat mereka anggota keluarga Sangguan mereka pun bingung dengan sikap Zofan yang tiba-tiba aja jadi nggak tahu diri. Di sini mereka pun kesal dengan Zofan, padahal sebelumnya dia bertindak sebagai sosok yang penakut dan juga ketakutan. Tapi sekarang ketika dia telah diterima sebagai anggota keluarga Sangguan, bisa-bisanya dia mengaku kalau dia akan menjadikan keluarga Sangguan sebagai tameng dan mulai menjadi benalu yang akan menggerogoti keluarga Sangguan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak tahu malu, ucap dari mereka. Padahal belum saja diterima sebagai anggota keluarga Sangguan secara resmi, tapi dia sudah bersikap dan juga berhayal seperti ini tentang kehidupan seorang tuan muda. Sungguh menyedihkan, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk patriark Sangguan Feiyun ya sudahlah, dia juga nggak ngambil pusing juga. Walaupun dia juga tahu sosok Guifat ini adalah sosok yang memang nggak tahu malu juga, tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun ya sudah, yang penting semua berjalan dengan lancar, pikir dari patriark. Dan dia juga mengatakan kalau bocah ini memang orang yang sulit untuk dapat diperhitungkan, ucap dari patriark. Namun melihat Zofan yang telah menerima dirinya sebagai anggota keluarga Sangguan membuat Qinian yang mendengarnya dia pun senang. Dan dia mengatakan sekarang kau benar-benar adalah sepupuku, ucap dari Qian, yang membuat Zofan yang mendengarnya dia pun terdiam dan Siapa yang mau jadi sepupumu, ucap dari Zofan di dalam hati yang sebenarnya nggak peduli juga ketika dia bergabung dengan keluarga Sangguan, karena Zofan akan menjadikan keluarga Sangguan sebagai bidak catur miliknya. Namun di sini untuk Sangguan Feiyun yang merasa kalau ini semua sudah selesai, dia mengatakan kalau Zofan memiliki sebuah tugas untuk menyambut siapapun yang datang ke kediaman dari mereka dan melakukan sebuah pemeriksaan, dan itu sudah cukup untuk Zofan mendapatkan sebuah kontribusi untuk keluarga Sangguan. Dan begitu nanti urusan keluarga Sangguan telah selesai di wilayah tengah, maka Zofan akan ikut bersama dengan mereka kembali ke wilayah timur, ucap dari patriark yang membuat Zofan tentunya dia sangat senang. Baik, siap paman, ucap dari Mang Jopan.
Namun ya sudahlah, karena memang semua sudah selesai. Di sini Patriark dia meminta kepada mereka semua untuk kembali ke pos mereka masing-masing. Dan untuk Zauvan dia pun sungguh sangat senang dan dia pun berniat untuk dapat mengantarkan Patriark untuk mendapatkan kamar terbaik yang ada di kediaman dari miliknya. Tapi untuk Patriark iya nggak perlu juga. Karena dia telah menemukan apa yang memang ia cari di tempat ini. Jadi sudah cukup ucap dari Patriark. Tapi Zauvan kembali mencoba untuk dapat mendekatkan diri dengan Patriark Sangguan dengan cara yang sedikit menyedihkan seperti ini. Tapi ketika Zauvan mencoba untuk dapat mendekati Patriark dengan cara aneh seperti ini, tiba-tiba aja dia pun disundul dari belakang dan ditubruk oleh seseorang yang membuat Zauvan agak sedikit kesal. Dan ternyata itu adalah Sangguan Yulin yang datang dan terlihat sangat tidak menyukai Zauvan. Dia menatap tajam ke arah Zauvan dan dia terlihat kalau memang dia sangat tidak menyukai Zauvan. Namun di sini untuk orang-orang yang bersama dengan Sangguan Yulin, dia juga mengatakan kepada Zauvan kalau Zauvan adalah sosok yang sangat menyedihkan, katak dalam tempurung yang mencoba untuk dapat memangsa seekor angsa. Dan ini adalah sesuatu yang cukup menyedihkan, memangsa sesuatu yang jauh dari batas kemampuan yang mereka miliki. Dan tidak disangka kalau ternyata keluarga Sangguan kini disusupi oleh orang yang tidak tahu diri dan sungguh memalukan, ucap dari orang-orang Sangguan Yulin. Di sini mereka pun mengatakan kalau Zauvan adalah sosok yang benar-benar tidak tahu malu. Begitu ada kesempatan, tiba-tiba aja langsung bergabung nemplok dengan keluarga mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat menyedihkan. Karena bagi mereka, nama keluarga Sangguan cukup untuk dapat menghidupi Zauvan dan juga putranya. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar menyedihkan. Ucap dari mereka yang membuat Gusantong yang mendengarnya sangat-sangat marah. Dan dia berniat untuk dapat menghancurkan mereka semua. Tapi di sini Gusantong dia dihentikan oleh Zauvan. Di sini Zauvan dia mencoba untuk dapat menenangkan Gusantong karena memang nggak perlu melakukannya. Tapi di sini ketika Gusantong baru aja nurunkan sedikit amarahnya, tiba-tiba dia pun langsung dihampiri oleh Kian. Di sini Kian dia langsung memeluk Gusantong dan dia mengatakan kalau saat ini mereka benar-benar adalah keluarga dan kini dia resmi menjadi bibi dari Gusantong. Dan di sini Kian dia sangat-sangat senang, tapi Gusantong tidak. Dia tidak menyukai ini semua dan dia mengatakan siapa yang mau kau menjadi bibiku, ucap dari Gusantong yang pergi meninggalkan Kian dan juga Zauvan. Yang membuat Zauvan dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Gusantong. Karena dia adalah seorang tuan muda yang sangat kuat dan tidak terkalahkan, tapi sekarang dia harus menanggung rasa penghinaan dan juga malu seperti ini hanya demi diriku. Dan ini adalah sesuatu yang sedikit disayangkan untuk Gusantong. Dan mungkinkah harusnya aku tidak membawanya dari Kunpeng, pikir dari Zauvan yang merasa agak sedikit menyesal juga. Karena dia tahu saat ini Gusantong jiwanya memang masih terlalu muda untuk dapat menerima dan juga memiliki rencana siasat seperti apa yang biasa ia lakukan. Karena Zauvan dia tahu tuan muda diperlakukan dengan cara seperti ini benar-benar ini melukai harga dirinya, pikir dari Zauvan. Karena memang Gusantong gak pernah diperlakukan dengan cara seperti ini. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Gusantong membuat Kian dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Apakah aku membuat sebuah kesalahan? Ucap dari Kian. Tapi Zauvan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan inilah putranya. Lagi pula dia masih tumbuh kembang, jadi wajar saja jika perasaannya seperti ini. Biasalah dia masih masa pertumbuhan, suasana hatinya seperti cuaca yang dapat berubah kapan saja. Ucap dari Zauvan dan tidak perlu diambil hati. Ucap dari dirinya. Namun melihat sikap Zauvan yang tiba-tiba saja berubah seperti ini dan juga Gusantong yang aneh membuat Kian dia pun merasa kalau sepertinya ada yang janggal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Zauvan kepada keluarganya dan juga kepada dirinya. Namun melihat Kian yang sepertinya sangat dekat dan juga tertarik perhatiannya kepada Zauvan dan juga putranya membuat Yulin yang tiba-tiba saja datang dan bertanya apa yang coba dilihat oleh saudaranya itu. Namun di sini untuk Kian dia mengatakan kalau sepertinya Gusantong tidak menyukai tentang situasi ini, ucap dari dirinya. Tapi untuk Yulin dia mengatakan kalau itu hanyalah sebuah yang hal tidak perlu. Karena mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna dan mereka hanyalah orang yang akan segera bangkrut. Dan mereka hanyalah benalu yang menempel kepada keluarga Sangguan dan harusnya mereka tertawa sampai puas setelah mereka pada akhirnya dapat bergabung dengan keluarga Sangguan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk mereka harusnya, ucap dari Yulin yang mengejek Zauvan dan juga Gusantong. Tapi apa yang diucapkan oleh Yulin membuat Kian yang mendengarnya dia tidak suka karena dia tahu Zauvan dan juga Gusantong bukanlah tipe orang yang seperti itu. Mereka bukanlah benalu, ucap dari Kian yang membuat Yulin dia pun bertanya apa maksudmu? Ucap dari dirinya. Di sini Yulin dia pun mengatakan kalau Zauvan adalah orang yang sangat menyedihkan. Dia adalah orang yang kalkulatif sekali dan dia oportunistik dan siapapun dapat melihat sikap yang ditunjukkan oleh dirinya dan itu sangat jelas kalau dia mencoba mencari keuntungan dari keluarga Sangguan dan kenapa kau malah membelanya? Ucap dari Yulin yang kesal. Tapi Kian dia pun tahu kalau
ini berbeda. Di sini Kian dia mengatakan selama dia tinggal bersama dengan Zhao Fan dan juga Gus Santong, ini semua jauh berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh Zhao Fan hari ini. Karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Zhao Fan dan juga putranya, mereka saling menyayangi satu sama lain dan mereka bukan orang yang serakah dan tidak tahu akan sebuah aturan. Dan jika mereka adalah orang yang memang mencari sebuah keuntungan, harusnya mereka telah melaporkanku sejak lama ke dalam kediaman dari Raja Feiyun, ucap dari Kian. Tapi Yulin dia mengatakan kalau itu tidak mungkin, karena mereka takut jika kau menghancurkan mereka, ucap dari Yulin. Tapi Kian dia pun meminta kepada Yulin untuk diam dan jangan ikut campur. Namun di sini untuk Kian dia tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Yulin dan dia mengatakan kalau Zhao Fan dan juga Gus Santong itu cukup berbeda karena mereka tidak pernah sekalipun takut dengan dirinya. Bahkan dia terus memberikan sebuah kata-kata tajam untuk dapat mengusir dirinya dan itu artinya dia bukanlah sosok pengecut seperti apa yang kau ucapkan, ucap dari Kian yang marah. Dan dia pun yakin kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan ini semua. Dan dia juga tahu apa yang diucapkan oleh Zhao Fan sebelumnya itu hanyalah sebuah kedok. Karena itu berbeda dengan sikap apa yang dimiliki oleh Zhao Fan, ucap dari Kian yang cukup peka. Tapi untuk Yulin yang mendengar Kian yang membela Zhao Fan dan juga Gus Santong membuatnya sangat kesal. Bagaimana mungkin Kian dia malah membela orang luar dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi dirinya. Tapi Kian dia pun menolak, mengatakan kalau Zhao Fan adalah orang luar karena Zhao Fan saat ini dia adalah keluarga Sangguan, bahkan patriark ayahnya telah mengakui Zhao Fan adalah anggota keluarga mereka, ucap dari Kian. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Kian yang terus membela Zhao Fan membuat Yulin yang mendengarnya dia sangat marah dan tidak terima. Dan dia terus mengeluarkan kata-katanya untuk dapat mengubah pikiran yang dimiliki oleh Kian. Tapi Kian dia nggak peduli, bahkan di saat ini dia meninggalkan Yulin dan meminta kepada Yulin untuk tidak lagi berbicara dengan dirinya. Dan jangan pernah kau melihat dengan kacamata kudamu, ucap dari Kian yang pergi meninggalkan Yulin. Yang membuat Yulin yang ditinggalkan oleh Kian tentunya sungguh sangat kesal. Dan dia pun bersumpah kalau dia akan menyingkirkan Zhao Fan dan juga Gus Santong dengan tangannya sendiri. Dan apakah dia bisa melakukannya? Tentunya tidak. Tapi apa yang akan ia lakukan? Itu yang akan cukup menarik karena memang dia akan dijadikan mainan oleh Zhao Fan. Dan itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Mang Zhao Fan. Thank you. Dan sorry kalau ya seminggu ini gue agak kurang upload ya cuy karena memang lagi banyak kerjaan. Jadi ya gitulah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.